Tim Pembela Demokrasi Indonesia melaporkan Ketua dan semua komisioner KPU ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran pemilu. Rektor Institut Teknologi Bandung juga dilaporkan atas dugaan keterlibatannya dalam pembuatan aplikasi Sirekap. Meskipun kepolisian belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro kontra masyarakat tentang hasil pemilu itu sendiri, sehingga masyarakat mengambil langkah inisiatif untuk datang mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro kontra. Saat ini, seluruh komisioner KPU sedang menjadi sorotan publik dari hari ke hari. Masyarakat yang membaca media, Hasyim Asyari dan kawan-kawan disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hasil Pilpres. Ada, yang kita nggak mau macam-macam, yang ada jadi dia udah bikin bolak-balik begini untuk apa? Jadi kita menuntut mereka profesional. Karena ini kan bukan kepentingan yang sedang-sedang. Ini kondisi ini luar biasa. Kondisi masyarakat sudah berhadap-hadapan di lapangan. Tidak ada Kapolri, entah siapa yang menerima, kami akan minta bertemu dengan Kapolri untuk memecahkan masalah ini. Ini kan sederhana, prosedurnya udah kami ikuti semua, iya kan? Jangan menggunakan orang-orang tidak profesional, ini menghambat namanya. Ini kan semua dalam keadaan mendesak berkaitan dengan Pilpres, iya kan? Yang menyangkut masa depan daripada pemerintahan yang selanjutnya, supaya kami memperoleh kepastian hukum berkaitan dengan perhitungan suara. Ini berkaitan dengan perhitungan suara. Kalau dihambat begini, apa yang kita dapat gitu? Selain itu, masyarakat juga meminta Rektor ITB dapat menjelaskan kepada publik apakah benar aplikasi penghitungan suara cepat dalam sistem rekapitulasi online milik KPU atau Sirekap dikembangkan oleh ITB. Terlebih, banyak kejanggalan dan kesalahan dalam penghitungan suara cepat di Sirekap. Apalagi, belakangan PSI yang ketuanya adalah anak presiden juga mendapatkan banyak sorotan karena suara mereka mendadak melesat di Sirekap KPU. Suara PSI melesat 400.000 dalam hitungan hari. Sementara, KPU Republik Indonesia membantah terjadinya penggelembungan suara milik PSI sebab PSI menjadi sorotan setelah perolehan suaranya cukup tajam. Anggota KPU Idam Holik mengatakan peran serta masyarakat sangat penting jika terjadi ketidakakuratan dalam data sistem informasi rekapitulasi. Menurutnya, Sirekap sejak awal didesain harus sesuai data model C hasil plano. Idam juga mengatakan pelonjakan suara di Realkon KPU belum dapat menjadi acuan. Ia menyebut hasil rekapitulasi manual terus dilakukan secara berjenjang. Di sisi lain, Idam meminta masyarakat terus mengawasi rekapitulasi secara berjenjang, bahkan publik bisa melihat secara langsung melalui berbagai kanal siaran KPU RI. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo mendorong Bareskrim Polri untuk melakukan audit forensik terhadap sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang dimiliki KPU. Mengatakan jangan takut bersuara, supaya kampus jangan disalahkan, karena ini oknum bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin, bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Sementara itu, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa, kalau kami udah siap. Wakil calon presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan beberapa temuan timnya terkait bantuan sosial. Namun, dugaan pelanggaran tersebut tidak akan menjadi bukti yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat berbincang di acara yang dipandu oleh Bahtiar Nasir. Kalau bansos itu sementara temuannya tidak akan menjadi bukti ke MK, itu akan menjadi bukti nanti diangket. Ia menyampaikan timnya telah menemukan pelanggaran pada pelaksanaan bansos. Misalnya, di penggunaan anggaran bansos yang dalam undang-undang seharusnya sudah selesai pada November 2023. Bansos itu menurut Undang-Undang APBN berakhir November 2023, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Mahfud juga menyoroti penggunaan bansos yang tiba-tiba dinaikkan dan dibayarkan pada Januari sampai Februari 2024, padahal undang-undangnya sudah disahkan pada Oktober 2023. Harusnya menunggu perubahan APBN, tapi dipaksakan dinaikkan lalu dibagikan. Di situ pelanggaran terhadap undang-undang. Akan tetapi, untuk kasus bansos ini, jenis pelanggaran undang-undang yang tidak bisa dibawa ke ranah pemilu, karena itu akan menjadi salah satu bahan di hak angket DPR RI. TPN kami, tim hukum kami 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Enggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya
siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerak-gerak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya? Iya kan? Diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Soal apakah hak angket akan berhasil tergantung dengan partai politik. Kalau sebagian parpol menyatakan tidak, ya tidak akan terjadi. Mahfud juga menegaskan bahwa rencana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 telah dipersiapkan dengan serius. Mahfud mengungkapkan naskah akademik untuk hak angket juga sudah selesai disusun dan memiliki tebal lebih dari 75 halaman. Ia telah membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Ia mengaku sudah memegang naskah akademiknya, tebalnya di atas 75 halaman. Mahfud pun memastikan hak angket bakal berjalan karena sudah ada nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menjadi inisiator hak angket. Hanya saja mantan Mahkamah Konstitusi ini mengakui bahwa ada persoalan teknis yang membuat hak angket belum diajukan secara resmi. Kasus bansos itu sementara ini temuan kami itu ada pelanggaran. Iya. Kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke pemilu, Iya. tapi ke DPR. Iya. Apa misalnya? Ini ya, bansos Iya. tahun 2023 itu berakhir November. Bansos itu menurut undang-undang APBN berakhir November. 2023. Iya, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Oke. Kan pelanggaran. Iya. Yang tahun 2024 tiba-tiba dinaikkan. Oke. 2024 ya. Iya. 2024 dinaikkan dan dibayarkan Januari Februari. Ah. Padahal undang-undangnya yang tahun 2024 itu baru disahkan 16 Oktober. Oh, harusnya 16 Oktober ya. Harusnya nunggu perubahan APBN Iya. ke itu, tapi dipaksakan dinaikkan, lalu dibagi di situ. Iya. Nah di situ pelanggaran terhadap undang-undang. Iya. Nah, ini Nah, masuk ke hak itu angket, ya? nanti angket. Iya. Apakah Anda optimis angket? Ya kita lihat aja dulu karena Iya. angketnya tergantung politik. Kalau Iya.